Mulai Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini diberi nikmat, diberi sehat, diberi hidayah sehingga kita bisa mendatangi majelis ilmu Ibadur Rahman. Tentu sesuai yang Nabi janjikan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kelak Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah panjenengan, upaya panjenengan mendatangi majelis ilmu ini kelak menjadi asbab mudahnya langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat, yang telah membawa risalah Islam sampai hari ini kita alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya Islam karena perjuangan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu tak lupa yang kami muliakan guru-guru kami, para asatidzah, alim ulama yang terus berusaha menghidupkan majelis taklim ini. Semoga insya Allah ini continue sampai kapanpun, dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini saya masih perlu perkenalan boten ini. Sudah kenal semua nggih? Hah? Belum ternyata. Dulu saya itu Bapak Ibu sebelum pindah ke Jogja itu ngaji di apa namanya itu? Saung Kabita. Ngaji juga ya di Al-Falah nih Pak. Jadi baiklah kalau begitu kita kenalan lagi. Tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Sultan Kumala Pontas Nasution. Oh, ngerti belum? Marganya Nasution, panggilannya Sultan ya Bapak Ibu biasa. Boleh, Sultan boleh, Pontas boleh, Kumala, janganlah kalau Kumala. Kumala Sari nanti. Saya asli dari Medan Bapak Ibu ya, Sumatera Utara. Nah itu Nasution itu marga Bapak Ibu ya. Marganya Nasution. Karena memang di Medan itu marga banyak Bapak Ibu. Jenengan kenal Jenderal A.H. Nasution? Kenal? Sejarahnya ngerti kan gitu Bapak Ibu. Nah tadi saya tanya kenal, enggak. Saya kira udah kenal semua kan. Insya Allah. Tapi saya sudah lama tinggal di Jogja Bapak Ibu, 12 tahun. Nek ngomong bahasa Jawi niki nanti akhir insyaallah kula pun saged niki.
Iki arep nganggo bahasa Jawi apa bahasa Indonesia apa bahasa Batak? Campur. Berarti Jawa, Indonesia, Batak nggih. Nek Batak kok ngene kabeh jamaah. Dan sekarang saya di Pondok Tahfidz Ibnu Juraimi, Kota Yogyakarta. Dan sering ketemu beliau ya saya, Masya Allah. Karena dulu saya ngurus masjid di perumahan di tempat beliau, perumahan Gamping Bapak Ibu ya, di sana. Dari zaman mahasiswa itu saya Pak, sampai sekarang. Terakhir khutbah Jumat kemarin di sana, sehingga ketemu beliau. Hari ini ketemu lagi, Masya Allah, luar biasa. Dan di tempat yang luar biasa lagi. Kemarin ketemu di masjid, hari ini ketemu di majelis ilmu. Istri saya dari sini, bukan sini tadi, sono ya. Dari Tosaren. Ya kalau bapak sholatnya di masjid Assalam niku nggih Pak. Ketemu sama mertua saya, janggutnya panjang segini. Namanya Pak Zudi. Nah itu mertua saya. Oh alah, ngerti mboten niki Bu. Nah ini kadang itu sering, oh ngerti mboten? Mboten. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah dulu S1-nya di UMY Dakwah, S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, juga komunikasi penyiaran Islam. Baik, saya kira perkenalan demikian. Ini perkenalan udah habis 10 menit waktunya. Baik, tema kita hari ini apa Bapak Ibu? Hasad. Ya. Mengikis kebaikan, bahkan bisa menghapus kebaikan. Maka kita definisikan dulu apa itu hasad. Hasad itu bisa diartikan Bapak Ibu ya, dengki ya. Atau simpelnya dalam bahasa kita, tidak suka terhadap keadaan baik orang lain. Kita ulangin, tidak suka terhadap nikmatnya orang lain. Atau SMS, senang melihat orang, susah melihat orang. Ternyata udah hafal semua. Karenanya kemudian Bapak Ibu, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-hasad huwal baghdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad atau orang lain. Jadi tidak suka dan benci terhadap keadaan baik orang lain. Makanya di tempat kita itu Pak ada istilah ponggone tuku kulkas dia yang ke panas mau dingin, panas dingin lah dia panggil. Tonggone tuku motor anyar dia yang kepanasan, kan gitu Pak. Bahkan bertanya kok iso, dari mana didapat, gitu. Sehingga mohon maaf ibu-ibu, orang hasad ini mohon maaf selalu fokus sama orang lain. Kita ulangi. Dan fokusnya terhadap orang lain itu terhadap nikmatnya orang lain. Sampai kadang-kadang, bukan kadang lagi, sampai ia lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Karenanya Nabi itu secara tegas mengatakan iyyakum wal hasad, jauhkan dirimu dari hasad. Kenapa? Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad ini memakan kebaikan, menggerus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Di kayu itu kalau kita bakar ya Bapak Ibu, yang tersisa apa? Arang. Arang kemudian menjadi debu-debu, ditiup angin tidak tahu kemana. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hasad ini juga kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Bahkan di antara Al-Quran, surah Al-Quran itu, kita bahkan berlindung kepada Allah dari orang yang hasad.
Insya Allah surah Al-Falaq hafal nggih Bapak Ibu? Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Baqarah. Awal doang Alif Lam Mim. Insyaallah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Falaq niku ada ayat yang kelima bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang dengki, orang hasad ini memang sangat luar biasa bahayanya ini. Dan mohon maaf, tidak hanya membahayakan orang lain, hakikatnya juga membahayakan diri sendiri. Karena perasaan benci dan tidak sukanya terhadap nikmat orang lain. Coba ibu-ibu lihat orang di sebelah kanannya Pak Bu. Iya dilihat, sudah. Lihat orang sebelah kirinya. Sudah. Ada perasaan benci buatan? Alhamdulillah. Keluar tetap dari majelis taklim nggak ada nggih? Alhamdulillah. Tapi kebayang kalau orang yang duduk di samping jenengan itu orang yang jenengan ada rasa benci, mesti jenengan tidak tenang duduknya. Betul betul. Inopo dadak mengkene. Betulan jilbabnya baru Pak. Oleh mentong jilbab anyar gak dipakai mau arep pamer. Tapi mohon maaf, nah inilah ibu-ibu, kadang-kadang kita itu mudah memvonis orang pamer, betul Pak? Kadang-kadang kita mudah memvonis orang riak, ternyata kita yang punya penyakit hasad. Betul Bapak Ibu? Kita kadang-kadang mudah bilang, itu dia sukanya pamer, itu dia sukanya begini. Ternyata kita yang gak suka terhadap nikmatnya. Kita anggap orang lain riak, ternyata penyakit hasad kita yang udah kronis kan gitu. Karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di antara tanda penyakit hasad yang ada dalam diri kita, di antaranya pertama Bapak Ibu. Ini kita contohkan saja Ibu Joko. Ada Ibu Joko? Tidak ada ya. Ya gantilah Ibu Butet saja ya. Ibu Butet. Alhamdulillah Ibu Butet ini dapat nikmat dari Allah. 2 tahun belakangan Bapak Ibu hidupnya semakin baik, ekonominya meningkat, anak-anaknya pada sekolah semua. Tapi kalau kita punya penyakit hasad, dan alhamdulillahnya Ibu Butet ini baru beli motor baru, sehingga ngantar anak itu pakai motor barunya. Tapi kalau kita punya penyakit hasad dalam diri kita, biasanya Bapak Ibu pertama melakukan gibah saat orang yang dihasad tidak berada di depannya. Jadi Ibu Butet ini kalau nggak lagi barengan sama kita, Bu, itu kita omongin biasanya. Berarti orang saiki Ibu Butet, gaya, mentang motornya anyar, pamer kan gitu, Bu. Banyak gaya. Kalau orangnya nggak ada diapain, Bu? Digibahin, diomongin. Ini ciri yang pertama tuh. Ciri yang kedua, kalau orangnya itu bersama dengan kita, kumpul dengan kita, biasanya diapain, Bu? Dipuji. Ternyata udah hafal ya, Masya Allah. Dipuji. Bu Butet jenengan itu ya luar biasa ya saya. Masya Allah, pokoknya asing api-api gitu. Anak yo sukses, jenengan yang bekerja keras luar biasa. Apa tuh tipsnya? Dadak gaya nanya tips. Yang paling mengerikan Bapak Ibu, tadi kan Bu Butet ini motornya baru gitu. Terdengarlah kabar motornya itu nabrak pohon. Bisa ngerti berita urung apa motor anyare Bu Butet nabrak pohon, terus beliau luka. Kita dengar berita itu, kira-kira apa yang kita katakan, Bu?
syukurin. Bayangin. Ngeri gak Bu? Ngeri. Merasa senang, merasa bahagia atas musibah orang lain. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak orang begitu? Ada. Jadi merasa senang, merasa bahagia terhadap musibah yang menimpa saudaranya. Motorin nabrak pun sih aja, yo rasanya banyak gaya sih. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak mau memvonis orang, tapi kita bertanya kepada diri kita, pernah nggak kita merasa mohon maaf? Nggih Bapak Ibu ya. Satu, kalau melihat nikmat orang lain itu kita biasanya ikut senang atau kita mohon maaf ikut gelisah. Kita ulangin, kita melihat nikmat yang pada orang lain hidupnya makin baik, kita senang atau gelisah? Alhamdulillah. Kok bapak-bapak ketawa ya? Jadi agak ragu-ragu saya kan gitu. Hanya kalau kita temannya dapat nikmat, ya alhamdulillah, semoga bisa nikmat itu nular untuk kita kan gitu. Kadang-kadang motornya diantarnya jam 10 aja itu jadi masalah sama orang hasad Bu. Motor barunya diantar jam 10, pas dia jemurin pakaian depan rumah. Ngopo dadak jam 10 lah, iki wong paling pamer. Dan ketok aku tuh iki. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara psikologis saja hasad itu memiliki dampak yang besar. Satu diantaranya membentuk jiwa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Orang hasad membentuk jiwanya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia selalu fokus terhadap nikmat orang lain sampai lupa terhadap nikmatnya sendiri. Orang lain ini, orang lain itu, orang lain begini. Hanya dia fokus sama nikmat orang lain. Padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya juga begitu banyaknya Bapak Ibu. Jadi ada orang itu Bu, pulang dari kondangan, nggak makan, nggak bisa makan di tempat kondangan. Pulang ke rumah, kepalanya pusing, tensinya naik. Ditanya suami, Mbak, Mbak. Biasanya bapak manggil apa sama ibu? Ayang. Tenang nih. Panggil nama. Tukiam. No boy, kok ketok pusing endas ini. Apa ya? Kok kepalanya? Nggak usah bahasa Jawa saya. Bahasa Indonesia aja Pak, ya, maaf. Kenapa kepalanya pusing? Sirahnya. Sirah ini kalau dalam bahasa Batak garam. Kenapa garamnya pusing? Jadi bertanya suami, kok bisa kepalanya pusing kan gitu kira-kira. Tadi di kondangan jenengan mangan tengkleng, boten. Saya sama sekali nggak makan. Lah ini kepala pusing, tensinya naik, kenapa? Saya tadi melihat emasnya Bu Tukijo gede banget. Coba Bapak Ibu, gara-gara melihat nikmat orang lain, kepikiran di kepalanya dari mana ia mendapatkan nikmatnya, siapa yang membelikannya, di mana ia membelinya, kenapa dia bisa membeli itu, padahal ini, padahal itu, padahal begini, padahal begitu. Hanya menyiksa diri sendiri. Betul apa betul Bu? Makanya kita katakan orang hasad ini sulit mensyukuri nikmat Allah. Padahal kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya, saking banyaknya Bapak. Makanya Bapak Ibu, biar semakin bisa mensyukuri nikmat itu. Ini biar bisa mensyukuri nikmat, ya. Lihat orang yang ada di bawah,
Bukan berarti kita nggak boleh naik tingkat. Biar kita ini bisa syukur atas nikmat yang sedikit mungkin kita anggap Allah berikan kepada kita. Walaupun hakikatnya nikmat yang Allah berikan itu banyak, Bapak Ibu. Satu sering jenengan datang gitu Bapak Ibu ke panti asuhan itu, coba dah sekali-kali. Kami pernah datang ke panti asuhan di Bantul Bapak Ibu. Itu orangnya, mohon maaf, pantinya itu semuanya rata-rata yang tinggal di situ kena sindrom. Jadi mohon maaf, wajahnya itu mirip semua, mohon maaf. Kita datang ke sana, tapi yang membuat saya hari itu Masya Allah luar biasa, ada seorang anak Bapak Ibu, mohon maaf ya, kakinya ini tidak bisa dilurusin. Jadi dia itu kakinya hanya bisa ketekuk, jalannya pakai lututnya. Tapi yang saya lihat Masya Allah luar biasanya, ini asramanya terpisah oleh jalan. Di sini tempat latihan, tempat terima tamu, yang sini asrama. Dia berjalan melewati jalan itu menggunakan kakinya, berjalan ke tempat pengambilan air wudhu untuk mengambil wudhu. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir Jumat kemarin saya bersama teman-teman ke pondok tahfidz. Ini pondok tahfidznya luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak yang ada di pondok tahfidz itu, ini putri yang kita datengin, boten saged kerungu. Biasanya kalau udah tunarungu otomatis tuna wicara. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ngafalin Quran. Coba ngafalin Quran. Sampai saya minta, Ustaz, saya mohon izin Ustaz tampilkan 3 santrinya maju ke depan, Ustaz bacakan Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ibu pakai isyarat semua tuh. Itu kita ngerasa, mohon maaf Bu ya Pak ya, kita ngerasa hari itu mendatangi orang yang penuh keterbatasan. Kami hari itu terpukul Bapak. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bicara, tapi ngafalin Al-Quran. Bahkan ada yang sudah hafal 17 juz terakhir kemarin, 16 atau 17 kira-kira segitu. Kata beliau, kata mudirnya, kata pimpinannya, Abu Kahfi namanya. Kemudian baca, berkata, Ustaz, kita lihat penuh dengan keterbatasan, hakikatnya kita yang penuh keterbatasan. Kita Allah berikan pendengaran, Allah berikan bisa bicara, tapi mohon maaf sampai detik ini kapan lembaran-lembaran Al-Quran itu kita baca? Apakah semakin hari bacaan Al-Quran kita semakin baik? Apakah semakin hari kita semakin dekat dengan Al-Quran? Tapi ini anak-anak Masya Allah luar biasa. Kita mau ngomong kencang sekencang apapun dia nggak ngerti Bapak Ibu. Sampai beliau bercerita, Ustaz itu lihat kamar mandi kita. Kenapa? Bolong. Kan gedor pintu. Dok dok dok. Lah, sing di dalam kerungu mboten, Pak. Mboten kan begitu. Dok 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 dok, ora kerungu. Dan itu yang diurusi luar biasa Bapak Ibu. Sering kita Bapak Ibu datang. Apalagi kalau jenengan ke rumah sakit gitu ya Pak. Bukan kita bersyukur atas keadaan orang lain, kita bersyukur atas diri kita. Ya Allah, ternyata aku tidak ada apa-apanya. Kita lihat orang yang penuh dengan perban, orang yang bolak-balik harus operasi ini, operasi itu. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita terlalu fokus sama nikmat orang lain sampai kita lupa atas nikmat diri kita sendiri. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang hasad biasanya menyiksa dirinya sendiri karena hatinya tidak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Dia hanya nyiksa diri sendiri. Maka tadi kita katakan tensinya bisa naik, kan gitu gimana? Kolesterol, apa lagi Bu? Asam urat, asam urat, dan lain sebagainya. Tapi itu enggak. Maksudnya yang paling itu adalah pikiran kita kan gitu. Selalu memikirkan orang lain, nikmat-nikmat orang lain. Yang ketiga, ibu-ibu, munculnya ghibah ya.
Dampaknya diantaranya munculnya gibah, munculnya fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Ya iya Bu, karena kan kita bertanya nih, orang hidupnya makin baik, hidupnya makin meningkat, akhirnya kan kita bertanya, kok iso? Padahal ya bojone podo karo bojoku, kerjaane maksudnya gitu loh. Istrinya ya di rumah aja, anaknya ya 2 sama sekolahnya, tapi kok bisa dia punya itu? Dari mana coba? Maka muncul memang betul. Kalau malam itu tak lihat ada anak kecil kepalanya botak. Berarti apa Bu? Kok hafal juga jangan. Padahal itu anaknya sendiri kan gitu, yang lagi dibotak kan gitu. Atau beliau lagi pulang umroh kan tahallul kan gitu Pak. Karenanya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan difitnah. Bahkan aku naik bengi lewat dari samping rumahnya itu, ono suara apa? Apa itu Bu? Apalagi padahal beliau lagi ngorok kan gitu Pak, tapi difitnahnya itu. Coba bayangin itu ngerinya kan gitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, makanya ada tipikal orang hasad itu, ya. Satu, menginginkan nikmat orang lain hilang walaupun tidak berpindah kepadanya. Coba kita pelan-pelan memahaminya. Menginginkan nikmat orang lain hilang walaupun tidak berpindah kepadanya. Atau simpelnya itu adalah sing penting bukan kamu yang dapat, kira-kira gitu. Kalau orang lain gak apa-apa, yang penting jangan kamu. Ada orang begitu Bu? Ada. Sing penting bukan kamu yang dapat. Kalau yang lain nggak apa-apa, yang penting jangan kamu. Apa jenenge ibu itu? Kucing. Cing ya. Kurang ngerti. Cing lah pokoknya dia Bu ya. Yang kedua Bu, ada tipikalnya lagi. Menginginkan nikmat orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Nah inilah yang paling sering itu munculnya fitnah. Kita ulangin, menginginkan nikmat orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Jadi contoh begini Bapak Ibu, ada penjual bakso, 2 orang penjual bakso, jaraknya 100 meter. Yang satu ini ramai Bapak Ibu, yang satu ramai, yang satu sepi. Yang sepi ini, wah ini kok iso rame ini, piye carane pelanggannya pindah menggonku kan ngoten Bu. Sehingga apa yang ia lakukan? Muncullah fitnah. Datanglah dia ke sana, menebar namimah, mengadu domba, sehingga orang tahu baksone bakso hafal toh tikus. Ini Bapak Ibu sengaja saya bakso tikus hafal. Ada anak kecil berarti tuyul. Udah hafal kabeh iki jamaah masyaallah. Karena itu yang tersebar di masyarakat kan gitu Bapak Ibu. Walaupun itu belum tentu kebenarannya kan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya difitnah bakso tikus sehingga berpindahlah tadi pelanggan yang banyak itu ke tempat dirinya. Ini jenengan gak usah jauh-jauh lihat sinetron aja Bu. Banyak ya Bu? Banyak. Sangat banyak gerobaknya dibocorin kan gitu. Walaupun kadang gak masuk akal juga ya, tapi tetap aja ya dimasukkan ke akal aja. Sampai kemudian yang paling mengerikan bahayanya apa Bu? Bisa menumpahkan darah saudaranya sendiri karena ia ingin menguasai nikmat itu gitu. Aku orang cubuk ya piye carane ya, melukai orang, bahkan sampai tahapan nauzubillah menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Kenapa? Karena hasad yang ada di dalam dirinya.
Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Kalau udah fitnah tersebar kan gitu ya Bapak Ibu, hasad di mana-mana, iri dengki terhadap orang lain. Dan biasanya mohon maaf, kalau jenengan itu udah benci sama orang, satu orang misalkan jenengan benci sama istrinya, mesti jenengan ikut benci sama suaminya, benci juga sama anaknya, bahkan sama ayamnya yang lewat depan rumah kita benci. Oh iki mau tak serampang sing sakit pen. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu." Jangan kalian saling benci. Coba. Jangan saling membenci. Wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini Nabi yang katakan. Kalau kita bersaudara itu nikmat Bapak. Maka tadi saya tanya, ada perasaan benci apa tidak dengan orang di sampingnya? Jawabannya tidak. Sekarang saya tanya, siapa orang yang ada di samping kiri dan kanan panjenengan Bapak Ibu? Siapa? Saudara. Jangan sebut namanya, tonggoku dewe iki. Saudara. Kalau kemudian kita menganggap kiri kanan kita ini saudara, jenengan ridho enggak melihat saudaranya berbuat dosa? Alhamdulillah. Jenengan mau enggak mangan mayit saudaranya dewe? Alhamdulillah. Artinya berarti kalau kita menganggap kiri kanan kita ini satu majelis taklim ini kita bersaudara, maka insya Allah kita akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya, bila mana ada kebaikan datang kepada kita, nasihat datang kepada kita, kita mungkin buat satu kesalahan, kemudian datang saudara kita menasihati kita, memberikan kita kebaikan, kira-kira jenengan marah atau senang? Kok lemes ini? Kira-kira kalau ada yang nasihatin, ngingetin kebaikan, marah apa senang? Alhamdulillah. Tapi ada enggak yang marah Bu? Oh banyak ya. Biasanya gimana kalau diingetin, Bu bukan begitu, malah kok ngerti apa? Marah dia. Betul Bu? Lebih keras ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul ibadallahi ikhwana. Kita itu jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kun kal yadain wa la takun kal ainain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua mata. Kenapa? Dua tangan ini Masya Allah kompaknya luar biasa Bapak Ibu. Coba deh. Tangan kanan yang gatel yang garuk, kiri gatel yang garuk, dua-duanya gatel. Nopo saling garuk-garukan. Kan gitu Bu. Kita yang bersaudara, mohon maaf tangganya sakit ya tanpa dikongkon-kongkon jenguk. Memberikan nasihat yang baik, mendoakan. Kalau kata Nabi, la ba'sa tohurun insyaallah, tidak apa-apa, semoga ini sebagai penggugur dosa. Kan gitu Bu, kita doain yang baik. Malah jangan banyak tanya, kita kadang-kadang jenguk orang itu malah jadi wartawan. Sakitnya apa tuh? Mumet hendas. Wallah kowe iki ana paling kurang apa banyak, malah dimarahin orang yang sakit. Bahkan bukan dinasihatin lagi, sakitnya apa? Kepalaku pusing, belakang pegel. Udah berapa hari? Ini hari kedua. Waduh, tonggoku kemarin hari ketiga meninggal di tempat ya. Ya ini bukan kemudian diberikan kalimat-kalimat yang menyemangatin, malah nakutin. Wala takun kal ainain, jangan jadi seperti dua mata. Dua mata itu tidak pernah kompak Bapak Ibu.
Coba deh, mata kanan melirik ke kiri. Coba dipraktekkan. Mata kiri melirik ke kanan. Angel toh Pak? Nggak pernah mau ketemu. Maksudnya apa? Nggak pernah guyup, nggak pernah mau bersatu, selalu padu. Oh no, ini pengajian kok senaiknya mau 5, harusnya kan 6 dan lain sebagainya. Nggak pernah bersatu. Tapi jadilah kita juga seperti lidi itu Bapak Ibu. Kalau satu lidi itu bisa nggak nyapu halaman? Tidak. Tapi kalau lidi dalam ikatan, bersatu dalam ikatan, bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Makanya kalau kita ini bersatu Bapak Ibu, lebih ringan, lebih nikmat. Dan ingat Bapak Ibu, jenengan yang sering ngingetin orang, ngasih tahu orang juga dengan kata-kata yang baik kan gitu Bapak Ibu. Ini kadang-kadang niatnya nasihatin tapi ternyata jatuhin kan gitu Bu. Kowe berdiri kowe. Nah, ini nasihatin atau jatuhkan orang kan gitu Bapak. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang paling terbaik mengingatkan orang lain. Makanya Bapak Ibu mohon maaf agar kita ini tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Nikmat yang Allah berikan itu semoga betul-betul bisa kita manfaatkan dan menambah rasa syukur kita. Agar kita tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Pertama Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang yang lebih muda dari kita, ya Pak, biar kita nggak merasa lebih baik dari yang lebih muda, anggaplah Bapak Ibu, mohon maaf, yang muda ini hidupnya di dunia lebih singkat dibanding kita. Artinya kita hidup di dunia kan lebih lama dibanding yang muda. Berarti kita yang tua menganggap dosa kita lebih, sehingga apa? Nggak ngerasa lebih baik. Yang muda kebalikannya. Yang muda pun nggak merasa lebih hebat, lebih luar biasa. Anggaplah kalau ketemu yang lebih tua dari kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita anggap beliau yang lebih tua ini berarti amalnya lebih banyak, sehingga kita nggak merasa lebih baik. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, sama orang kafir sekalipun kita tidak pernah merasa lebih baik. Maksudnya bagaimana? Hari ini mungkin belum dapat hidayah, betul Bapak Ibu? Mungkin di akhir hayatnya dapat hidayah dan beriman dengan sebaik-baiknya iman, beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Sementara kita hari ini mungkin kita masih beriman, siapa yang tahu akhir hayat hidup kita? Betul Bapak Ibu? Masya Allah, indah Bapak Ibu. Kalau kita itu tidak pernah merasa lebih hebat, lebih baik, lebih pintar dari orang lain. Karenanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kemudian. Kalau kita perhatikan, ternyata memang ada hasad yang diperbolehkan, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Ini disebut dengan ghibthah, ya. Kita ulangin pelan-pelan dipahami nggih Bapak Ibu ya. Menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Kita cuma pengen sama. Makanya kata Nabi, la hasad illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Kita nggak boleh hasad kecuali dua perkara. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi. Kita boleh hasad sama wong sugih. Yang mana wong sugih niki Bapak Ibu, ia menginfakkan hartanya pada jalan kebaikan. Ya, boleh kita ini sama orang kaya, yang orang kaya ini mohon maaf menginfakkan hartanya itu di jalan kebaikan. Apa-apa beliau, Masya Allah, beliau ini luar biasa. Ya aku ya pengen ya seperti beliau.
Akhirnya kita bekerja luar biasa kan gitu Pak. Punya harta tidak lupa kita berikan juga untuk agama yang kita cintai ini. Ingat tadi, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Kita cuma pengen sama. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah. Sama orang yang Allah beri ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian orang tersebut menunaikannya dan mengajarkannya. Kita boleh Pak. Kita lihat simpulan ilmunya, Masya Allah. Ia amalkan juga apa yang kemudian ia tadi pelajari atau ia dapat ilmunya, diamalkan dan juga diajarkan. Acara apa ini Pak? Tunggu bentar Pak ya, biar lewat dulu sebentar. Mau kenceng juga. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh begini. Jenengan melihat ada bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan imamnya apik. Aku yo pengen. Kira-kira apa yang jenengan lakukan Bu? Belajar. Akhirnya yang muncul adalah belajar. Karena jenengan pengen sama, tapi ingat tidak menginginkan nikmatnya hilang. Ar-Rahmanir-Rahim. Suaranya apik, mugi-mugi bariki entek suaranya. Nah, ini enggak. Nah kan gitu, entek tak keibuan sing apir entek wae iso meneh. Lali. Jadi ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya sepulang pengajian dari ada di Turi, saya pengajian rutin subuh. Ada bapak-bapak cerita, kemarin tidak ikut pengajian Pak, ada acara. Iya, karena beliau dia ada pekerjaan di Bandung, terus bercerita ada orang infak 40 miliar Pak. Masya Allah, 40 miliar. Nah, itu satu orang. Akhirnya kita bangunkan ini. Itu kalau beli martabak ini dapat berapa itu? Dan ia menginfakkannya di jalan kebenaran. Masya Allah, luar biasa. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, di antara doa yang sering kita baca itu ya, yaitu saya yakin jenengan hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafal ya Bapak Ibu? Kita ulang coba bareng-bareng setelah saya diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana. Rabbana setelahnya ada huruf ra ya, bukan Rabbana ighfir lana tapi Rabbana ighfir lana. Ayo. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sudah hafal? Kalau yang ini hafal belum? Allahumma barik. Lah kok malah ketawa. Yang ini hafal? Masya Allah.
Yang satu lagi bismika Allahumma. Terus Masya Allah. Pokoknya wis madang turu hafal gitu Bapak Ibu yang dimuliakan. Andalan. Anda tapi syukur masih hafal kan gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Berarti rutin kita lakukan. Coba hal yang demikian juga rutin kita lakukan pada hal yang lain, saya yakin panjenengan hafal. Betul betul? Insyaallah. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, hafal saya yakin Bapak Ibu. Kenapa kita al-ikhlas itu tidak pernah lupa? Karena sholat bacanya al-ikhlas terus. Kenapa kita al-kautsar juga tidak lupa? Nah, ini paling nikmat kan gitu Bu ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Iki imam sing paling apik iki ngene. Favorit. Nek wis rodok panjang sithik. Alif lam mim. Mesti suwe gimana. Udah duluan ngedumel dalam hati. Kenapa? Inilah perlu kita merubah kebiasaan kan gitu Bu. Percaya tidak percaya kita ini terbentuk dari kebiasaan kita. Betul betul Bapak Ibu? Ya, betul. Habit kita, kebiasaan kita selama ini. Ada orang mumet Bapak Ibu. Mumet, endasku mumet ya. No, endasku lagi. Maaf ya Bapak Ibu ya, dimaklumi orang Batak ini soalnya. Kadang-kadang kalau lewat itu seringnya kan ngomong kayak gitu orang kan gitu kan. Nah, mohon maaf. Kenapa? Wah, kepala saya pusing. Ibu-ibu bercerita kepalanya pusing. Kenapa Bu? Sore-sore. Ternyata setelah saya ingat-ingat, saya belum ngomongin tetangga dari pagi. Jadi pusingnya itu gara-gara nggak ngomongin tetangga. Udah menjadi mohon maaf habitnya, mohon maaf kebiasaannya. Ada yang kurang kan? Ada yang kurang apa ya? Oh cerita Bu ini belum selesai. Ya Allah ya Allah. Jadi kita ini kebiasaan yang mana kan gitu Bu? Kita merasa pusing karena apa? Aku pusing. Tapi kalau dalam kebaikan pun nggak perlu disebut-sebut Bu ya. Sore hari aku mumet. Kenapa? Belum baca Quran 1 juz. Jadi kebaikan pun tidak perlu disebut-sebut. Jadi berarti Ibu setiap hari 1 juz. Itu paling dikit Mas, biasanya ya 2 juz. Kalau Bapak misalnya 3 juz apa sebenarnya Bu? Juz mangga sama juz alpukat. Oh ternyata itu yang buat pusing. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita jauhi sifat hasad. Salah satunya dengan banyak mengingat nikmat Allah. Itu salah satunya. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Mau kita hitung, mohon maaf, ada yang dokter atau perawat Bu? Atau bidan? Mau kita hitung peredaran darah itu kan berapa ribu katanya Bu ya, mohon maaf ya. Itu berapa ribu yang kemudian berjalan sesuai dengan alirannya. Itu mau dihitung, tidak bisa kita menghitung. Mata kita, telinga kita pun, ya Allah begitu banyak. Tapi kadang-kadang kita merasa rezeki itu hanya fulus. Tahu fulus Bu? Kalau bahasa duit mau bahasa Arab, bahasa Batak, semua tahu. Kita hanya menganggap itu sampai kita lupa nikmat-nikmat yang lainnya. Bapak Ibu sudah jam 8. Ini saya memang hari ini muter Bapak Ibu ya. Habis ini saya mau lanjut kondangan ya. Jadi dari tadi sudah ditelepon sama ibu negara. Kok belum pulang kan? Astagfirullah. Daripada terjadi perang dunia 3 kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami doakan jenengan selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan sampai akhir hayatnya. Karena memang yang berat, yang sulit itu istiqomah Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Yang ringan itu istirahat nih Bapak Ibu.
Karenanya semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang Allah ridhoi, perkumpulan yang Allah berkahi. Kalau kita tidak hanya berkumpul di dunia ini tapi bertetangga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak ya Bapak Ibu. Karena memang ini tadi saya mohon maaf Bu, subuhnya itu di AMC, Asri Medical Center itu Jogja, rumah sakit gigi dan mulut, di dekat kampus Cybermu. Ada kampus itu Cybermu di jalan saya lalu dekat SMA Teladan sana. Terus habis itu saya langsung kecepatan tinggi 30 menit sampai panti asuhan mau Serumbung. Sampai sana pas jam 6 langsung turun ke sini. Nah ini lanjut lagi insya Allah nanti ya Bapak Ibu. Makanya kita saling mendoakan dalam kebaikan ya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.